عليك صلاة الله والسلام عليك صلاة الله والسلام سبح جد الحسنين زمح ملك رجعت أيام حالي ويتملي بالعين. Baik, kembali lagi bersama kami dalam acara UJ, Ustadz dan Jamaah. Masih tetap semangat Ibu? Masih lanjut podak kau pertanyaannya? Lanjut ya. Baik, langsung saja. Dari PD BKMT, silakan Ibu. PD BKMT. Ya. Ayo Ibu, silakan. Pertanyaan. Ya, silakan. Grogi, nengok saya ganteng Bu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKMT Kota. Ya Ibu. Nama Bu? Ibu. BKMT Kota. Nama saya Ibu Nur Aini. Nur Aini. Pada ngaji nih. Alhamdulillah. Ibu Nur Aini. Yang kami tanyakan masalah sholat Pak. Ya. Kita menganukan sholat Pak. Kan kita waktu menganukan tangan tuh Pak. Takbiratul ihram. Ya waktu kita menganukan bismillah untuk itu kan Allahu Akbar itu kadang-kadang ada yang bilang Pak, ada yang buka tangannya besar nian Pak. Kita betina ini kan tidak bisa besar nian dia Pak ya. Macam kau Allahu Akbar gitu ya. Nah kadang tuh Pak Allahu Akbar kan kadang-kadang ini Pak. Oh jengkol. Mungkin takut bau mungkin Bu, ini ngangkat mungkin. Itu tuh macam mana Pak? Pak Ustadz, apakah boleh sah apa enggak itu Pak? Akan saya jelaskan nanti. Atau macam mana yang baiknya macam gitu mana ya? yang baiknya ya Pak. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Irul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lebakan mekoma Bu. Baik, dari PD BKMT, selanjutnya dari Beringin. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati dari BKMT Beringin, Kecamatan Pasar Jambi. Ya, silakan Ibu Nur Hayati dari Baik Pasar. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan, mengapa orang yang baik lebih banyak ujiannya daripada orang yang tidak baik? Contohnya begini Pak Ustadz, kadang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang tidak pernah mengerjakan sholat atau yang diperintahkan oleh Allah, tetapi kehidupannya lebih baik daripada orang yang rajin mengerjakan sholat atau perintah Allah. Mungkin tidak kerja mungkin. Ya dia tetap bekerja seperti biasa, tetapi kehidupannya itu lebih baik dari yang rajin mengerjakan ibadah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sembahyang tiap malam tapi tidak doa. Doa itu disertai dengan berikhtiar, berusaha Ibu. Oke, silakan Ibu. Nanti Ibu pertanyaan enggak apa-apa, nanti 4 pertanyaan untuk Ibu ya. Sudah hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maimunah dari BKMT Al Hidayah RT 55 Simpang Rimbo, Kenali Besar. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Silakan Ibu. Apakah sakit itu dikategorikan dalam musibah atau itu dalam bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Oh, sakit ya? Ya, sakit itu dikatakan sebagai musibah mata pencarian. Atau itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita? Akan saya jelaskan nanti Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi Ibu dari tadi nih. Oke, silakan Bu. Enggak apa-apa. Silakan Ibu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aspirawati dari Majelis Taklim Al Hidayah RT 55 Kenali Besar. Aspirawati. Silakan Ibu Aspira. Saya mau bertanya Pak Ustadz,
Begini, apakah kita berdosa sebagai seorang istri apabila kita merutuk atau bahkan marah di saat suami kita dalam tidak punya pekerjaan dalam waktu jangka yang lebih lama? Oke. Lamo nganggur gitu. Iya, lagi nganggur gitu ya Pak Ustadz istilahnya. Iya, iya, iya. Dan itu apakah itu musibah apa cobaan gitu Pak Ustadz? Oke, akan jelaskan nanti. Ibu tuh Terima merutuk kasih. sama suaminya ya? Bukan, maksudnya kita yang merutuk gitu maksudnya. Karena lamo nganggur tadi Ya. gawinya Berdosa tidur apa enggak gitu Pak Ustadz? Iya. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ini yang sering ditanyakan istri saya juga nih Ustadz. Luar biasa, diwakilkan langsung. Baik, ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan. Pertama Ibu Nur Aini, salat takbiratul ihram. Gimana Ustaz sesungguhnya? Memang Ibu dalam fikih itu ada beberapa perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam salat. Tapi secara fakta semua sama Bu ya. Cuman ada beberapa perbedaan. Di antaranya kalau Imam Syafi'i mengatakan dalam takbiratul ihram, ya, kalau laki-laki itu yukabir memang diperbesar, ya. Jadi Allahu Akbar itu memang dianjurkan untuk melebarkan. Tapi perempuan itu tidak, yakhfid, ya, jadi perkecil. Ya, bukannya diperbesar begini, karena kalau begini Allahu Akbar rusak kenanya. Oh iya tinggi. Kan begitu. Maka standarnya adalah dia menjepitkan sembari Allahu Akbar ke telinganya. Standar Ibu ya. Sama ketika sujud, kalau sujud laki-laki itu agak melebar begini. Tapi kalau perempuan cukup menjepitkan tapi ini tidak sampai ke lantai. Ininya tidak sampai ke lantai Ibu ya. Begitu. Itu cara-cara dalam fikih. Itu ada dalam fikih Imam Asy-Syafi'i antara laki-laki dan perempuan. Tapi pada dasarnya semua sama. Bacaannya sama, cuman beda-beda dalam beberapa hal. Kalau laki-laki ketika sujud perutnya itu diangkat Ibu. Kalau perempuan malah kan diturun. Tapi turun bukan berarti turunnya. Jadi laki-laki itu agak diangkat dan tangan agak dilebarkan. Dan ketika takbiratul ihram juga begitu. Laki-laki lebih terbuka, Allahu Akbar. Sedangkan perempuan cukup tertutup. Mungkin kata Agul tadi supaya tidak bau, memangnya lah. Tidak Bu, memang macam tu anjurannya ya untuk diperkecil sebab kalau terlalu lebar kelihatan seksinya Ibu. Iya. Allahu Akbar. Itu. Tapi dada enak juga Ustadznya, gini kan dada enak juga kan. Iya. Ditengok. Sunnahnya memang begitu. Kecil, takhfid tangan menutup. Jadi ini agak kecil sampai ke sederetan dengan telinga kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya Ibu Nur Hayati dari Pasar. Ustaz, mengapa orang baik itu lebih banyak ujiannya daripada orang jahat? Seperti saya Ustaz, banyak sekali ujian masalah. Baiknya yang jahat. Ya, nyatanya begitu Ustaz. Dia main judi, tidak pernah sholat, tapi kayo terus. Ya, dia ini curi barang orang, nipu orang, tapi tidak pernah bermasalah. Kami ya Allah penuh dengan masalah. Ibu, pertanyaan ini sama dengan pertanyaan kalau dalam Al-Quran itu tentang Fir'aun. Jadi Fir'aun itu setiap lewat masyarakat itu semuanya jadi senang. Wow, enak nian macam Fir'aun ini kayo. Galau-galau dia punya hebat, elok. Ya Allah kami pengen dong macam Fir'aun. Kira-kira macam itulah kira-kira bahasa orang-orang yang melihat Fir'aun. Ternyata fakhosyabna bihi wa bidarihil ard. Ternyata Fir'aun itu kekayaannya dapat merusak dirinya karena dia sombong, dia tidak mau beribadah. Allah tenggelamkan segala hartanya di muka bumi. Ya, baru setelah itu manusia baru sadar, oh ternyata milik Allah itu lebih baik. Milik Allah itu lebih baik. Akhirnya mereka tidak mau lagi mengikuti Fir'aun. Begitu juga dengan kita. Standar kita baik di hadapan Allah bukan kaya. Standar kita baik di hadapan Allah bukan materi. Standar kita baik di hadapan Allah adalah keikhlasan kita dalam beribadah. Karena memang baiknya seseorang terlihat dari banyaknya ujian yang dia hadapi dan sanggup dia lewati. Coba tanya orang-orang yang sukses. Pasti galau-galonya lah banyak dilewatinya. Saya yakin ketika dia sekarang duduk menjadi orang kaya, dulunya dia kecil, tak punya apa-apa, terbanting tulang mati-matian, baru dapat kini apa yang dia kendaki. Tapi ingat, ada yang berjalan dalam keadaan baik dan ada yang berjalan dalam keadaan berkah. Kita tetap harus berada dalam keberkahan. Gitu Ibu. Jadi memang banting tulang. Nabi itu dari kecil ya, dari mulai kecil beliau sudah mendapatkan tantangan, ujian. Kalau bicara masalah, beliau paling banyak masalahnya. Karena itulah yang membuat beliau menjadi orang yang paling sempurna akhlaknya. Pelajari lagi orang-orang yang terdahulu yang sukses. Orang-orang terdahulu yang banyak sekali ujian-ujian yang datang. Ujian itu sebagai kekuatan untuknya untuk melihat kehebatan dan keimanannya. Makanya Ibu Nur Hayati dan pemirsa yang dirahmati Allah, Allah firmankan dalam Al-Quran itu, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira diri mereka beriman padahal mereka belum pernah diuji? Maka iman kita terlihat karena ujian yang hadir dalam hidup kita. Bahkan Allah firmankan di dalam Al-Quran,
Surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menilai siapa di antara kita yang paling baik amalannya ketika menghadapi ujian dan berbagai macam cobaan hidup ini. Jadi ibu, justru orang yang baik memang dapat banyak cobaan untuk melihat nilai kesempurnaan di sisi Allah, sementara mungkin orang yang tidak baik dan jahat itu diberikan terus kemudahan oleh Allah, namun Allah akan memberikannya azab pedih kelak di akhirat nanti. Maka kita minta hidup dunia bahagia, akhirat bahagia, bukan dunia bahagia, akhirat sengsara. Na'udzubillah. Jadi lagi-lagi jawabannya sabar menghadapi setiap ujian itu, karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan menguji kita sesuatu yang tidak sanggup kita lalui. Pasti Allah menguji kita dengan hal-hal yang mampu kita lalui. Makanya orang Arab pernah bilang, la taqul ya hammun, la taqul ya Allah li hammun kabir, walakin kul ya hammun li rabbun kabir. Jangan pernah bilang kalau hidup kita penuh masalah, wahai masalah, ya Allah masalahku besar, tapi bilang wahai masalah, Allah Maha besar. Maka sebesar apapun masalah kita, Allah yang lebih besar, insya Allah. Pertanyaan berikutnya, Ibu Maimunah, sakit, kira-kira itu kategori musibah atau cinta Allah kepada kita, Ustaz, atau apalah namanya? Coba. Semuanya bisa terjadi. Ya, bisa jadi dia musibah, bisa jadi dia adalah cinta Allah kepada kita, bisa jadi dia adalah ujian. Maka itu tergantung pada kita semuanya. Karena jelas dalam hadis Rasul, orang yang sabar dalam sakitnya akan merontokkan dosa-dosanya. Subhanallah ibu ya. Tapi kalau tidak sabar, bahkan akan menambah keburukan baginya. Makanya sabar, berdoa ya. Kita minta sama Allah. Ayub itu sampai ke ujung kematian, beliau dapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sabar beliau. Ya, tapi Allah berikan kekuatan kepadanya sampailah beliau menjadi insan yang mulia, sebagaimana difirmankan Allah, wasbir kama sabar Ayub, bersabarlah seperti sabarnya Nabi Ayub. Subhanallah. Jadi ibu, sakit itu bisa jadi ujian, sakit itu bisa jadi cobaan, sakit itu bisa jadi musibah, sakit itu bisa jadi tanda cinta Allah kepada kita. Ya, sakit itu juga bisa jadi karena memang kita tidak ada memperhatikan kesehatan. Sudah tidak boleh makan daging, masih dihantam juga. Seteruk sekarang. Kaget kalau makan lagi jadi 2 truk tuh bu. Akhirnya makan lagi jadi 3 truk banyak. Mobil. Yo. Mobil truk. Baik, kemudian Ibu Aspirawati. Mengutuk Ustaz, suami hebat nih Ustaz. Yo, mengutuk Pak Ustaz. Gawe suami itu tidur di rumah. Tidur pening pala nengoknya Pak Ustaz. Apakah itu berkategori dosa? Pengangguran atau nasional. Bagaimana? Sebenarnya ibu tidak merutuk. Makanya cara bicaranya jangan sampai mengeluh. Yang paling baik adalah kita berkomunikasi dengan cara yang baik. Kalau mengutuk kan lain. Suami itu kau apa? Padahal ngomong baik-baik, Bang. Cemano bang, ya, apa kita buat usaha berdua apa mungkin abang cari, saya usahakan lah macam mana anak kita, kita, rumah kita, dan begitu cara komunikasi, tidak usah mengutuk, sebab kalau mengutuk, makanya orang meninggal, perempuan tidak boleh datang karena perempuan itu suka ta'awuh, ya, kalau tidak ta'awuh boleh bu, perempuan itu ngapa ya Allah duluan suamiku meninggal aku kok, engkau tidak akan begitu biasa perempuan, kalau laki-laki kan tidak begitu bu, kecuali yang jablay. Nah, ya suka begitu tuh perempuan. Makanya Rasul bilang perempuan kalau bisa jangan pergi karena dia tuh suka merutuk, suka ta'awuh. Kalau tidak boleh. Jadi kalau misalnya datang sabar kan ada juga. Astagfirullahaladzim. Walaupun sudah dimasukkan dalam kubur tetap astagfirullah. Ini tak masuk dalam kubur. Ya Allah ngapa? Ciao ya. Sampai di film-film Papa. Iya. Jangan tinggalkan adik. Adik, papa bilang akan cinta padaku sehidup semati. Kok mati duluan, papa? Astagfirullahaladzim. Itu biasa perempuan, maka jangan. Maka dari itu, merutuk jangan. Tapi tolong komunikasi dengan cara yang baik. Sebab kalau merutuk itu bisa menimbulkan dosa, bu. Sebab merutuk itu kadang-kadang ngomongnya tidak ada bertatap muka dengan suami. Aku benci dengan abang. Kau ngapo kok? Kan akhirnya tidak bagus. Ngomong elok-elok habis makan, bang. Wis, enak makan kita kok bang, walaupun susah nyarinya kok bang. Jadi toh kan elok-elok komunikasi baik-baik. Apalagi sebelum tidur kan. Aku tidak mau bang, pokoknya abang besok
Kalau udah kerja udah do malam nih. Kan begitu. Misalnya begitu. Udah ada cerita gitu maksudnya begitu. Begitu enak enggak ada merutu. Kalau merutu marah dia Gi. Nah, maka merutu dengan komunikasi itu beda Bu ya. Sebab merutu itu bisa menimbulkan emosi. Mungkin lakinya sudah berusaha tapi belum dapat. Nah, itu maka komunikasi. Mungkin tadi, laki bilang, kenapa dia 6 bulan nak kerja? Dek, bukan abang tidak mau. Abang kalau keluar masuk kemana-mana tidak dapat. Tidak ada. Nah, mungkin itu dapat gitu komunikasi. Iyalah bang, mungkin saya pula yang bantu mencari. Atau mungkin kita lah yang macam mana caranya lebih elok untuk supaya dapat rezeki. Sebab mungkin barangkali Allah menyuruh suami kita bersama kita untuk mencari rezeki. Boleh jadi. Ya, jangan diremehkan. Barangkali mungkin dimulai dengan ya macam lah. Tapi bukan tulang punggung Pak ya? Boleh, terserah lah. Ibunya tadi, jangan, istrinya tadi jangan. Karena yang menjadi tulang punggung keluarga itu suami. Makanya orang bilang sebesar apapun gaji istri, istri itu sifatnya membantu. Bukan tulang punggung keluarga. Ya, membantu. Misalnya suaminya cuma 1 juta, istrinya 5 juta. Wah itu Ustadz duitnya lebih banyak. Membantu, tapi 5 juta. Membantu 5 juta tidak masalah. Yang menjadi tulang punggung adalah suaminya. Begitu. Sebab kalau misalnya merasa istri yang tulang punggung, pasti keluarga akan jadi masalah. Maka istri yang baik, sebesar apapun gajinya, dia tidak pernah merasa dirinya besar. Dia akan selalu bilang, bang ini bantuan saya. Kalau yang agak keras kepala kan, abang 1 juta, aku 5 juta, apa enggak abang? Itu akhirnya keluarga menjadi berantakan Bu. Maka sehebat apapun istri kepada suami tetap merasa, memang di bawah Bu ya. Iya. Begitu Rul ya? Iya betul, sekali di atas tidak apa-apa Pak. Maksudnya memberikan pekerjaannya Bu. Begitu pekerjaannya Pak ya. Iya, itu tadi jawaban dari Ustadz Pak Hasbullah pada hari ini. Nanti kita sambung lagi Pak. Sambung lagi. Ibu-ibu masih ada pertanyaan lagi banyak Bang ya? Lagi. Ya, nanti dipersiapkan lagi Bu ya. Tapi selepas pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di UJ Ustadz dan Jamaah. بصرح لنا نلنا المنى زال الغنى وبالهنا والدحر أنجز وعده والبصر أضحى معلنا بصرح لنا نلنا المنى زال الغنى وبالهنا